Halo teman-teman Teater Satu dan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini. Selamat datang kembali di program Ngomongin Buku dari Teater Satu Lampung. Saya Uto, hari ini ingin mengajak kalian semua untuk rehat sejenak karena kita akan ngobrolin salah satu karya sastra klasik dunia yang bukunya lumayan tipis, namun memiliki daya magis yang luar biasa besar, terutama bagi kita yang akrab dengan dunia panggung dan suka mengulik karakter. Buku ini sangat asik untuk dibedah. Kita akan membahas The Old Man and the Sea atau Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita kepoin dulu siapa sih orang di balik layar dari buku ini. Karena jujur, kehidupan penulisnya sendiri itu nggak kalah dramatis dengan cerita yang ada di dalam novelnya. Ernest Hemingway. Ini bisa dibilang salah satu maestro sastra paling ikonik di abad ke-20 asal Amerika. Hemingway ini aslinya memang seorang petualangan tulen. Dia hobi berburu, pernah jadi koresponden perang, dan penggila aktivitas memancing. Sebelum buku ini terbit tahun 1951 di Kuba, karir Hemingway ini sebenarnya sedang babak belur dan sedang dikritik habis-habisan. Jadi novel ini tuh semacam ajang pembuktian atau balas dendam elegan dari Hemingway, terinspirasi dari kehidupan para nelayan lokal di Kuba yang menjadi sahabatnya. Dia menulis kisah ini dan hasilnya nggak main-main. Buku tipis ini langsung menyabet hadiah Pulitzer pada tahun 1953 dan membawa Hemingway memenangkan Nobel Sastra setahun setelahnya. Ceritanya berpusat pada seorang nelayan tua di Kuba bernama Santiago. Sudah 84 hari dia melaut, tapi hasilnya nggak dapat ikan satu ekor pun. Sampai-sampai orang sekampung menganggap dia membawa sial. Dan murid setianya, seorang bocah bernama Manolin, dilarang ikut melaut lagi oleh orang tuanya. Tapi dasar si Santiago ini orangnya keras kepala. Di hari ke-85, dia nekat berlayar sendirian jauh lebih tengah ke samudra yang dalam, dan takdir akhirnya datang. Umpannya disambar oleh ikan marlin raksasa yang ukurannya bahkan lebih besar daripada perahu dia sendiri. Dari sinilah panggung monolog raksasa dimulai. Selama 3 hari 3 malam, sendirian di tengah laut lepas, Santiago terlibat duel fisik dan mental yang benar-benar menguras habis energinya melawan si ikan. Bagi Santiago, ini bukan lagi soal isi perut, melainkan soal harga diri dan rasa hormat antara dia dan alam. Apesnya lagi, setelah ikan itu berhasil ditaklukkan dan diikat di samping perahu, bau darahnya makin mengundang kawanan hiu. Disinilah keputusasaan diuji total, di mana dia harus bertahan mati-matian melawan hiu dengan senjata seadanya. Sahabat Teater Satu Lampung, kalau memang ada pertanyaan bagaimana kesan pertama saya saat membaca buku ini, jujur saja, sebelum membuka halaman pertama dari novel ini, ekspektasi saya sangat datar. Mendengar judul dan premisnya, saya sempat membatin. Apa sih istimewanya buku tipis ini yang memenangkan hadiah Pulitzer dan Nobel? Di kepala saya, cerita ini tidak jauh-jauh dari deskripsi teknis tentang memancing, bau amis, laut, keputusasaan seorang lelaki tua bernama Santiago, dan pertarungan standar manusia melawan alam. Saya pikir ini hanyalah sebuah jurnal harian nelayan yang bertele-tele tentang penantian di atas koci. Sebuah cerita yang bergerak lambat tanpa konflik batin yang berarti. Namun, prasangka itu runtuh begitu saya membaca lembar demi lembar hingga selesai. Lalu memahami bahwa Hemingway menulis novel ini dengan filosofi iceberg theory. Saya menyadari bahwa gaya penulisan Hemingway yang sangat hemat kata, lugas, dan tanpa dekorasi kalimat yang puitis justru merupakan sebuah kesengajaan. Dia tidak sedang menceritakan teknik memancing, dia justru sedang membicarakan daya tahan manusia. Ketika Santiago berbicara dengan dirinya sendiri di tengah samudra, atau ketika menghormati ikan marlin yang menjadi lawannya sebagai saudara Hemingway, sebenarnya sedang mengetuk pintu kesadaran kita tentang esensi perjuangan hidup. Ada satu kalimat dari Santiago yang menempel terus di kepala saya. Manusia itu tidak diciptakan untuk kalah. Seseorang bisa dihancurkan, tetapi tidak bisa dikalahkan. Kesan yang membekas pada saya setelah
Menutup lembar terakhir buku ini adalah rasa hormat yang mendalam pada yang namanya daya hidup manusia. Santiago mengajarkan kita bahwa kemenangan itu tidak bisa selalu diukur dari apa yang berhasil kita bawa pulang ke daratan. Kemenangan sejati adalah ketika kita memilih untuk tidak menyerah dan tetap menjaga martabat kita di hadapan hantaman realitas sekeras apapun. Bagi saya, novel ini sebenarnya sebuah tamparan yang sangat relate dengan cara hidup kita sekarang ini. Hari ini kan apa-apa maunya cepat, instan, melulu soal hasil, dan rasanya semua hal itu harus dipajang di media sosial demi validasi. Tapi kisah Santiago ini justru sebaliknya. Di tengah sepinya laut, dia mengingatkan kita pada satu hal yang mulai hilang, iman, atau rasa percaya kita pada sebuah proses. Santiago menunjukkan bagaimana caranya tetap bertahan dan khusyuk di jalan yang kita pilih, sepi atau melelahkan sekalipun. Makanya ingatan saya langsung pulang ke ruang teater kita saat ini. Harusnya momen-momen sunyi dan hening itulah yang kita nikmati dan kita rawat saat berproses. Bukan malah sibuk atau buru-buru pengen kelihatan keren di atas panggung dan pamer tepuk tangan. Di dalam kesunyian proses itulah ketubuhan dan rasa benar-benar diuji. Sama seperti Santiago yang sendirian menguji hidupnya di atas perahu kecilnya. Lagi-lagi ini sama sekali bukan analisis teoritis atau so intelektual. Ini murni obrolan jujur dari dalam diri saya sendiri. Sebuah titik temu antara saya pribadi, kesunyian Santiago, dan ruang kreatif yang hari ini sedang kita jalani bersama. Saya Uto, sampai ketemu lagi di program Ngomongin Buku di Teater Satu Lampung berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube Teater Satu Lampung. Sampai berjumpa di program kita selanjutnya. Tetap membaca, tetap berproses, dan tabi pun.